Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih terus bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan hingga hari yang ke-17 ya. Dan juga kita terus diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat tarawih. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang setia dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pada pembahasan kita ya, di antara sebab ya, orang bertauhid menjadi orang yang paling tentram, yang paling bahagia hidupnya adalah karena mereka senantiasa qanaah ya. Di antaranya mereka senantiasa qanaah, puas ya, ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ya. Sungguh ketika sifat qanaah ini meresap ya dalam hati kita, kita tentram, kita bahagia, dan kita juga menerima dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita ya. Namun ketika sifat qanaah ini dicabut dari hati seseorang ya, mau sebanyak apapun nikmatnya, mau sekaya apapun dia, tidak akan merasakan kebahagiaan ya. Yang kemarin kasus korupsi, gajinya sudah besar, mungkin 3 digit atau 4 digit gitu ya, tapi ya tetap baik korupsi ya. Kenapa? Ya karena tidak puas. Materinya banyak, hartanya banyak, tapi hatinya miskin ya, sehingga tidak pernah merasa puas ya, tidak pernah merasa ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Dan apa yang paling mudah membantu kita untuk qanaah? Lihat ke bawah ya. Sering-sering lihat orang yang levelnya dalam urusan dunia di bawah kita ya. Jangan terlalu sering ya melihat orang yang dalam urusan dunia levelnya di atas kita ya. Ya nek dengar terus kan gulune suwe-suwe cengang kaku ya. Tapi nek sering dan kluk ya gulune enteng ya. Gulune enteng ya. Itulah dalam kehidupan kita dunia juga demikian ya. Dan itu yang terjadi pada Qarun dan kaumnya dulu ya. Ketika Allah menceritakan kepada kita tentang kisah Qarun, fa kharaja ala qaumi fi zinatihi. Qarun pernah keluar karnaval ya. Karnaval membawa semua hartanya ya. Hartanya dibawa oleh para pengawalnya, oleh pembantu-pembantunya keluar. Dan kemudian orang-orang Bani Israil keluar juga nonton karnavalnya Qarun ya. Dan ketika itu orang-orang Bani Israil terbagi menjadi 2 ya. Kelompok yang pertama, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, yaitu orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia ya, orang-orang awam ya, yang mereka yang dipikirkan dunia, harta ya. Mereka mengatakan ya laita lana mithla ma utiya Qarun, seandainya kita memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun, kaya, sukses, duitnya banyak, pengawalnya banyak, pembantu banyak, dan seterusnya ya. Innahu ladzu hadzin azim, Qarun ini orang yang luar biasa suksesnya dalam urusan dunia.
Kelompok yang kedua, wa qala alladziina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, yaitu mereka para ulama, orang-orang soleh. Mereka mengingatkan orang kelompok pertama tadi, wailakum, celaka kalian, ya, sawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan, pahala Allah, surga Allah, akhirat itu lebih baik untuk kalian, ya, bagi mereka orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh, ya. Jadi kelompok yang kedua ini mengingatkan kelompok yang pertama, kalian jangan terperdaya, ya, jangan silau, ya. Karena kalau ia tadi melihat orang yang sukses silau, kemudian hatinya terus berambisi untuk mendapatkan dunia, ya. Maka ketika Allah kemudian fakhasafna bihi wa bidarihil ard, ketika Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya, bersama pengawal-pengawalnya, ya, baru orang yang kelompok pertama tadi, orang-orang yang ingin seperti, ya, Qarun, mereka baru mengatakan lau ammanallahu alaina la khasafa bina, kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami, tidak memberikan hidayah kepada kami, ya kami ikut karnaval juga, ya. Mereka yang silau dengan Qarun, mereka juga kepengen ikut karnaval kayak Fir'aun biar dapat kebagian kecipratan hartanya. Tapi ketika Allah tenggelamkan Qarun dan hartanya, baru mereka mengatakan kalau Allah tidak beri hidayah kepada kami, tidak berikan petunjuk kepada kami juga tenggelam seperti Qarun. Ya, maka dari sini pentingnya para ulama, gitu ya, pentingnya para dai, para ustadz yang mengingatkan kita semua, ya. Seandainya kita tidak diingatkan dengan perkara akhirat, sudah kita hanya terperdaya sibuk dengan urusan dunia dan lupa dengan kehidupan akhirat. Makanya ya perlunya kita untuk terus menuntut ilmu, ngaji, agar hidup kita terarah, ya. Laulal ulama la saron nasukal bahaim, ya. Kalau bukan para ulama, para dai, para ustadz yang mengarahkan hidup manusia, sudah manusia seperti binatang, tidak peduli halal haram, semuanya diterjang, ya. Ya tidak ada bedanya antara kita dengan binatang ternak. Maka kembali kepada permasalahan yang pertama tadi, bahwasanya dengan sering melihat ke bawah, ya, orang-orang yang levelnya di bawah kita dalam urusan dunia, ya, mereka orang yang lebih susah dari kita, yang lebih menderita dari kita, itu banyak, ya. Dengan cara seperti ini akan menjadikan atau akan menumbuhkan sikap qanaah kepada kita. Makanya Nabi juga pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, yang menjadikan sumber kebahagiaan, ya. Nabi mengatakan qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, ya. Karena syarat untuk masuk surga ya harus Islam. Wa rizqa kafafa, dan diberi harta, yang diberi rezeki yang cukup, ya, cukup untuk tempat tinggal, cukup untuk makan, ya. Syukur-syukur ya cukup nggak tuku mobil, nggak tuku masing main, ya. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, kemudian yang ketiga, Allah berikan hati yang qanaah, senantiasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Maka ketika seseorang memiliki sikap qanaah, ya, dan ini meresap dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan ketenangan, ya, kedamaian, ya, sehingga tidak pusing, ya, melihat pencapaian orang sampai di mana, ya. Dan ini yang menjadikan hidup, ya, tidak tentram, tidak bahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.